Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Sarjit Media, malam ini kita akan mengadakan bincang santai. Kita akan ngobrol seputar tentang hadroh atau habsi. Ya, dan di sini kita sudah bersama narasumber yaitu Cak Nurkolis selaku Sekretaris Resbumi PCNU Balikpapan. Ya, apa kabar Cak Kolis? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Kolis kita akan ngobrol santai tentang hadroh, tentang habsi, sejarahnya dan perkembangannya nanti kan. Mungkin teman-teman sosial media, teman-teman YouTuber ini kan banyak yang ingin tahu lah bagaimana sih apa hadroh itu, sejarahnya, perkembangannya. Nah, kalau menurut Cak Kolis sendiri hadroh itu apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum masuk ke hadroh sebenarnya saya sendiri termasuk termasuk pemain baru di dunia hadrah ini, termasuk baru karena kebetulan saya mulai berkecimpung di dunia penerbangan ini ya. Terbang. Nah, itu mulai tahun 2002. Jadi saya rasa yang lebih senior saya rasa pasti akan lebih banyak ya. Ya, tapi karena ini yang hadroh ini saat ini menjadi fenomenal, menjadi sesuatu yang sudah kayak mendunia gitu. Khususnya Indonesia kan setiap acara majelis pasti ada. Ya gitu. Jadi hadroh sendiri yang saya tahu ini saya tahu karena sepengetahuan saya untuk pakem sejarah itu nggak ada kayak sejarahnya awal mulanya. Itu belum, saya ngulik belum nemu. Jadi kayak buku-buku tentang sejarah hadroh itu belum nemu. Cuman yang saya tahu dari beberapa sumber, awal masuknya itu dibawa oleh Habib Abu Bakar atau yang disebut dengan Yi Bakar. Jadi beliau itu seorang Arab ya. Kemudian ini yang saya dengar, ini saya hanya mendengar dari dulu mbah-mbah bercerita. Beliau itu hijrah ke Manyar, daerah Gresik. Beliau senang, dulu namanya bukan hadrah, dulu namanya saya lupa. Pokoknya ya pengajian begitu. Kemudian ada seorang pemuda juga yang namanya saya lupa, dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin beliau hijrah ke Tulungagung. Berarti itu apakah satu zaman yang sama atau satu zaman yang sama? Kemudian di Jawa Timur itu berpadu dua pemuda ini. Namanya yang dari Banjar ini namanya Basuni. Yang dari Banjar Basuni ya. Kemudian di Jawa Timur dua tokoh inilah yang memulai kesenian hadroh ini. Mungkin kisarannya sekitar tahun 70-an mungkin kayaknya. Itu dulu mbah itu cerita seperti itu. Tapi ada beberapa versi lagi itu dua orang pemuda juga. Yang satu namanya Haji Humaidi, yang satu namanya Haji Jaini atau Guru Sekumpul. Yang pada saat itu sama-sama belajar di Bangil, tempatnya Yai Sarwan Abdan. Pasuruan ya. Kemudian Yai Humaidi di Pasuruan mengembangkan hadroh, dan Guru Jain ini kembali ke Martapura. Sekilas awalnya sih yang saya tahu seperti itu, tapi ya itu sepengetahuan saya. Kalau untuk yang aslinya, yang sebenarnya kan memang tidak ada data ya, seperti itu. Itu sih yang kalau sejarah sih seperti itu yang saya tahu gitu. Kalau Cak Kolis sendiri nih mulai berkecimpung di dunia hadroh itu sekitar tahun berapa? Itu tadi sekitar 2002. Itu sudah di Balikpapan atau di Balikpapan? Belum? Kalau dulu di Jawa sih saya masih kecil ikut aja mbah. Kalau main di Tulungagung itu ada banyak, ada nolik, ada macam-macam namanya. Jadi jenis alatnya pun berbeda. Kalau Banjari kan
terbangnya agak gede, lubangnya belakangnya. Tapi kalau Nolik ini terbangnya kayunya yang tebal, lubangnya cuma kecil, mungkin diameter sekitar 10 cm. Terus mukulnya pun berbeda. Kalau terbang Banjari mungkin tangannya seperti ini, tapi kalau Nolik itu dia dibuka dia semua ya. tangannya. Atau yang lebih terkenal sekarang tuh Ishari. Nah, itu terbang Ishari itu. Nah, itu. Kalau ini Zakolis, apakah hadroh itu ada berapa jenis? Maksudnya? Kan ada ini banyak di berbagai daerah Indonesia itu yang punya semacam itu alat gendang lah, atau mungkin kita menamakan terbang. Nah, cuman kan kalau kita perdengarkan kadang kan ada beberapa macam perbedaan lah, dari mungkin segi suara atau segi apa. Kalau dari alat sih kayaknya yang saya tahu kalau untuk hadroh sih 2 aja. Ya, 2. Kalau rebana beda ya. Kalau rebana kan identik dengan ibu-ibu tuh. Yang qasidah. Kalau di Jawa namanya qasidah. Kalau di sini sih rebana. Kalau untuk hadroh atau yang sekarang populernya bukan hadroh. Jadi di Jawa itu populernya sekarang Banjari. Banjari. Jadi hadroh itu beda lagi. Jadi hadroh itu Ishari. Kalau Banjari yang biasa kita sebut hadroh di sini di Jawa tuh terkenal dengan Banjari. Kalau untuk Banjari sendiri alatnya ya sama aja sebenarnya, semua sama, hanya ukuran aja mungkin yang berbeda. Terus jenis pukulannya yang berbeda-beda. Tapi jadinya suara juga sebenarnya kurang lebih saja. Gitu ya. Kalau tekniknya aja, karena saya belajar pertama itu dengan guru yang asli orang Martapura. Guru saya itu berarti di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Itu di sana pun juga mulai bermacam-macam. Setiap daerah itu hampir ada punya khas sendiri. Tetapi ya itu tadi setelah digabungkan bunyinya hampir sama aja sih. Cuma beda teknik mukul aja. Pernah juga saya belajar di tahun 2004-2005 itu dengan almarhum Abah Salman. Itu beliau spesialis pemukulan Palembang. Jadi tapi di Banjarmasin sana ya? Di sini di Balikpapan. Di Balikpapan sini sudah. Ya, jadi itu alatnya harus minimal 6. Jadi dari 6 itu pukulannya berbeda. Kalau Banjari yang di Martapura itu 2, kalau memang kepepet 2 cukup. Tapi bagusnya 3 ya kan, ada istilahnya kalau di Banjar kan ada menggolong, ada meningkah, ada merasuk. Itu jenis pukulannya ya berarti? Jenis pukulannya. Berarti dalam satu permainan itu ada 3 macam pukulan. Kebanyakan sih 3. Tapi ada yang 4. Kalau Palembang harus 6. Kalau Palembang berarti khusus memang harus 6. Iya, karena memang pukulannya istilahnya kalau kami nyebut sih pukulan tunggalan gitu. Jadi kalau cuma 2 nggak ngisi. Sama kayak tulung-atungan juga tunggalan dulu. Kayak gitu. Tapi sebutan aja ya, kalau di Jawa kan manangan, betuan, golong. Banjarmasin, meningkah, merasuk. Ada juga yang disebut dengan gerinci, lingkahan. Ya sebutan aja sih, kayak itu. Bunyinya sih setelah jadi ya sama saja, hampir sama sih. Kecuali yang Ishari tadi. Itu memang beda sendiri. Memang beda. Itu benar-benar tunggalan dan beda, memang itu beda. Benar-benar hadroh beda. Itu yang saya tahu itu. Iya. Tapi ini Cak Kolis, apakah hadroh itu sendiri, ya kan? Hadroh itu sendiri pada awal mulanya itu memang hanya terbang itu, atau yang kalau sekarang kan kita kan tahu ada bass, ada darbuka, ada pak-pak. Nah, apakah itu dari awal mulanya sudah seperangkat seperti itu atau hanya terbang saja? Kalau dulu masih saya kecil, mungkin sekitar umur 5 tahun 6 tahun, ikut mbah itu ya terbang aja. Bahkan saya merintis hadroh di Balikpapan di Spinggan ini sekitar tahun 2002 tadi, itu juga belum ada yang lain hadroh. Kemudian di tahun sekitar 2005 atau 2006 mulai ada tambahan pak-pak yang kecil-kecil. Kalau di kami nyebutnya rawis, sama bass. Tapi bassnya bukan bass yang kayak Habib Syekh, bukan. Bassnya yang bass tangan, pakai tangan.
mirip kayak rebana kan ada Iya, yang besar itu. mirip itu. Dulu dulu itu aja, itu mulai sekitar 2005 ya sekitar itulah. Sekitar itu belum Iya, iya, iya. belum muncul, yang hype-nya belum muncul waktu itu. Jadi masih mulai ada perubahan sih sekitar 2004 2005. Sebelumnya sih setahu saya ya murni hanya terbang aja, nggak ada alat tambahan apapun itu. Berarti memang sejak awal terbang itu sendiri sudah ada kerincing lah kalau kita nyebutnya kan. Iya, Apa itu? kalau rebana nggak ada. Ya. Kalau terbang hadroh atau banjari memang ada. Oh. Kalau ada yang nyebut di Banjar tuh giring-giring. Oh. Ada kerincingan, sembarang lah. Pokoknya itulah pokoknya yang kerincing-kerincing. Iya, Biar tambah indah. Iya, iya. Kalau ini Alis, hadroh itu sendiri produsen terbesar kalau di Indonesia itu biasanya di daerah mana? Yang terkenal sih kalau dulu Gresik ya. Oh, Gresik. Karena Gresik itu tidak satu daerah, satu kecamatan, kalau nggak salah namanya Kecamatan Bunga itu memang hampir semua produksi terbang. Oh. Cuman berjalannya waktu makin kesini, akhir-akhir ini kayaknya Jepara yang muncul. Jadi di berbagai grup yang saya lihat sih Jepara yang paling banyak pakai Jepara. Mengimbangi dari segi ukiran dan segala macamnya itu mungkin ya. Iya, terbang ukir yang muncul pertama kan Jepara. Kalau dulu awal kan polosan. Sekarang udah mulai banyak ukir Jepara. Kebetulan saya sendiri juga pakainya sekarang Jepara. Dulu awal-awal Gresik. Mulai 2002 sampai 2010-an itu masih Gresik. Kemudian 2012-13 baru mulai pindah ke Jepara. Ya. Gitu. Kalau ini hadroh itu sendiri kan kita sering dengar disebut dengan habsi. Nah, itu kenapa kok disebut dengan habsi? Ya, habsi itu sebenarnya nama sholawatnya. Nama maulidnya. Maulidnya itu sebenarnya Syamsul Duror. Tapi yang mengarangkan Habib Muhammad Al-Habsyi itu pamnya Al-Habsyi. Jadi lebih enaknya Habsyi. Sama kalau di Jawa dulu populernya kan Berjanji. Oh ya, benar. Nah, Berjanji itu yang mengarangkan Syekh Ja'far Al-Berjanji. Terkenalnya Berjanji. Nah, sama kayak gitu. Jadi Habsyi. Nah, di Banjar itu kan kalau membaca Maulid Habsyi pasti ada hadrohnya, ada terbangnya. Akhirnya di masyarakat ini melekat hadroh ini ya Habsyi. Gitu. Iya. Sepertinya seperti itu ya, karena memang saya di Martapura sendiri sekitar tahun 95, mulai 95 saya di Martapura itu ya nyebutnya kebanyakan Habsyi. Karena Habsyian gitu. Karena nama Maulid Syamsul Durornya itu tadi yang arahkan Habsyi. Sepertinya seperti itu. Akhirnya nempel ya tadi seperti baca Berjanji, tiba, Maulid tiba itu. Berdahan. Gitu. Tapi ini Cak Walis, ya seperti lumrahnya dunia musik lah. Hadroh ini apakah ada percampuran? Maksudnya ada kolaborasi antara berbagai gaya yang berbeda dalam perkembangannya. Ini kan tadi kan seperti ada Ishari, ada yang Tulungagungan, ada yang Banjari. Nah, itu apakah ada sinkronisasi? Kalau saya perhatikan perkembangan hadroh ini kan luar biasa. Terutama di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu atau Jawa Tengah ya, Jawa lah, daerah Jawa itu luar biasa. Dan sekarang di medsos rame banget. Saya perhatikan pukulannya sudah mulai campur. Jadi variasi pukulan itu udah banyak banget. Jadi pakemnya ada, cuman pengembangannya itu sekarang lebih banyak. Sekarang udah masuk kayak koplo ada, pakai tambang, alatnya dangdut itu ambil tamunya pakai itu, kemudian pakai simbal, pakai tamborin, ya kan. Bahkan ada yang pakai piano juga ya, pakai keyboard, pakai dan buka. Jadi memang makin kesini makin rame. Artinya pukulan itu
ya tetap pakem, cuman pakemnya itu sedikit menurut saya. Oke. Pakem yang dari dulu yang awalnya Banjar itu seperti apa gitu, cuman masih ada beberapa majelis yang tetap mempertahankan itu. Ada majelis yang tetap mempertahankan murni Karena kayak di Sekumpul itu murni masih tetap pakai yang asli, yang mungkin dulu Guru J yang terus kumpul yang mengajarkan, jadi seperti itu. sebabnya kira-kira dipertahankan tetap asli itu apa Cak Kolis? Apakah karena rasanya atau bagaimana menurut Iya, jenengan? kalau menurut saya sih rasa, karena kalau kita majelis rutinan, saya sendiri kalau rutinan pengajian gitu ya, majelis itu kalau udah ini pribadi ya, mohon maaf kalau mungkin yang lain, kalau udah dipukul dung bahasa itu kayak konsentrasinya beda suasananya ya. Jadi kayak ini kurang apa ya, nggak nemu apa yang namanya khusyuknya itu nggak nemu. Jadi kayak hiburan aja, kayak rame-rame gitu aja. Ya tetap sih namanya sholawatan, insya Allah tetap dapat, cuman kayaknya di hati kurang pas, kurang mantep ya gitu. Ya kalau untuk main apa namanya kayak isi acara pengantin atau majelis tablik akbar, ya memang harus meriah kan, harus meriah di panggung, harus meriah, karena eranya memang seperti ini. Jadi kita ya mau nggak mau ya yang ngikuti zamannya kan. Karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, nanti monoton dengan yang lama itu ya mungkin ibarat dagangan kurang laku, walaupun sebenarnya ini ya bukan dagangan ya, sholawat ya, cuman kan namanya zamannya sudah seperti ini, mungkin seperti itu. Nah ini Cak Kolis, mungkin teman-teman juga banyak yang ingin tahu, kalau menurut Cak Kolis sendiri perkembangan hadroh di Balikpapan itu seperti apa Cak Kolis? Sama seperti di daerah Jawa juga, sangat pesat. Iya, sangat pesat, banyak sekali. Jadi grup-grup hadroh itu banyak sekali. Sayang data yang valid berapa itu belum ada. Belum ada. Sebenarnya kan kami sendiri dari Les Bumi ingin dari awal-awal, dari beberapa tahun, 4 tahun lalu ingin mendata beberapa grup hadroh. Tujuan kita sih sebenarnya hanya untuk pendataan saja. Berapa itu yang pertama. Yang kedua kan kalau kita bersatu kan lebih bagus, nanti kita bisa mengadakan hadroh kolosal atau seperti apa gitu. Cuman mungkin karena sesuatu dan lain hal ya, jadi ada beberapa grup yang mungkin belum paham ya maksud kita, jadi agak sedikit kurang setuju kayak gitu. Mungkin ini lebih ke tugasnya lebih ke itu ya, ke Kemenak mungkin ya, yang membawa itu, mungkin ada data atau mungkin di sana punya data yang kita nggak tahu mungkin ya. Karena kalau dulu kan ada LASKI itu singkatan dari Lembaga Seni Qasidah Indonesia kalau nggak salah. Dulu ada. Berarti itu rebana hadroh harusnya masuk di situ, harusnya masuk di situ. Harusnya sih, karena yang di bidang membawai memang di bidang rebana qasidah kan, mungkin harusnya sih ada, harusnya seperti itu. Nah, yang tadi berbicara tentang hadroh kolosal itu sudah pernah ada Kak Kolis? Kalau di sini kayaknya belum pernah ada. Pengen dulu sebenarnya pernah sama almarhum Abah Salman, pernah kami pengen mengadakan, cuman belum tercapai. Kalau di Jawa sering banyak. Di Jawa banyak. Jadi kadang misalnya HUT kota atau apa gitu, bahkan waktu Rakornas Les Bumi di Bangil tahun 2018 kalau nggak salah itu ada. Jadi satu Kabupaten Pasuruan itu hampir semuanya grup hadroh diturunkan di stadion atau di apa itu namanya, saya lupa, Wilwatikta Chandra Wilwatikta atau apa itu namanya, ada stadion atau taman seni lah di situ. Jadi di situ ya isharinya ya banjarinya digabung jadi satu.
Ada tapi berarti sekitar pukulannya tetap sama dengan tapi Pukulannya mempertahankan ciri berbeda. khas masing-masing. berbeda, Ishari kan berbeda. Oke. Tetapi apa ya, jaraknya ibaratnya habisnya pukulan itu pasti bareng jaraknya. Oh. Jadi nadanya itu, iramanya itu pasti bareng. Jadi jatuhnya itu pasti bersamaan. Awalnya dan akhirannya itu loh sama, walaupun tengahnya itu berbeda bunyinya, tapi nanti setelah semua mukul ya tetap sama jadinya. Kan seperti di awal tadi kan sebenarnya setelah jadi bunyi sebenarnya sama, cuma teknik mukulnya aja yang berbeda. Ya memang ada beberapa yang kayaknya berbeda gitu, namanya banyak ya, kolosal banyak, ada sekitar 300 atau mungkin hampir 400-an orang waktu itu hadrohnya itu. Nah saya tuh sebenarnya pengen Balikpapan ada seperti itu. Kayaknya kalau di Balikpapan diadakan yang seperti itu kan ramai sekali. Ramai. Bahkan kalau prediksi saya kalau untuk 500 orang itu nggak susah harusnya. Karena di Balikpapan ini grup hadroh banyak, sangat banyak. Bahkan per masjid biasanya kan pasti ada, hampir tiap masjid ada. Tetapi ya nggak tahu ya, kalau di Jawa kan ada festival Banjari. Rame ya, banyak kalau di Jawa itu, terutama adalah Mojokerto, Jombang sekitarnya itu. Tapi kalau di sini ada perlombaan itu peminatnya agak kurang. Pernah tahun 2006 saya ngadakan sama teman-teman di sini di Panti Jompo, ada namanya Gebiar Sholawat. Itu kami adopsi dari acaranya Habib Adat Alawi waktu itu di Pasuruan. Modelnya mekanisme seperti itu. Kami sebar undangan, satu Balikpapan. Pesertanya hanya 10. Itu kalau di Jawa sudah itu ratusan grup. Itu berhari-hari bisa seminggu. Jadi kalau di sini banyak sebenarnya grup, cuman untuk itunya kayaknya ya ini yang jadi PR sebenarnya. Mungkin kita kurang memahami. Ya, kita jadikan kayaknya PR kita bersama. Kalau bisa ini dikumpulkan, digabung, ya kan, saling silaturahmi, ya kan, jadi kan anunya itu banyak, kelebihannya banyak, manfaatnya banyak. Misalnya kalau kita sudah ada 20 grup atau 50 grup, kita ada undangan misalnya, kan kita ada undangan, kemudian ada undangan lagi, terutama si maulid biasanya banyak tuh ya. Kan bisa tuh double job, kita kasih ke sana. Itu diantaranya manfaatnya kan seperti itu. Cuman ya itulah, memang kita menyamakan visi itu enggak? Ya mungkin melalui media ini mungkin nanti bisa ada barangkali menggugah kesadaran lah kan, atau mungkin pihak terkait yang lebih lebih pas di bidangnya itu mungkin. Atau semacam misalkan ada HUT kota mengadakan sholawat akbar ya kan. Ini kan kota kan itu simbolnya kan menjadi kota yang Madinatul Iman. Ya, HUT kota kan terkesan hanya dangdutan. Nah, kenapa nggak sesekali kolosal grup Habsyi di Balikpapan ini, grup hadroh ini dikumpulkan jadikan satu di depan Merdeka. Wah, itu pasti ramai dan itu mengundang decak kagum lah masyarakat. Belum pernah ada di sini. Belum pernah ada. Setahu saya belum pernah ada. Sejak mulai tahun 99 saya tinggal di Balikpapan kayaknya belum pernah nemu deh kayaknya. Gitu. Nah, ini ramai sekali teman-teman pembahasan kita ini tentang hadroh. Ini boleh minum kopi nih? Boleh. Boleh diminum. Ini diminum dulu. Ini harus ada kopinya. Kalau udah diminum kan kadang tuh inspirasi. Ya, harus ada kopi. Nah, ini Kak Walis. Hadroh itu sendiri dari awal perkembangannya itu apakah kita kembali lagi ke belakang itu. Dari awal perkembangannya apakah itu memang khusus untuk sholawat atau mungkin ada digunakan untuk hal lain? Sepengetahuan saya memang hadroh ini untuk ngiringi sholawat. Ya, karena di Tulungagung itu ada grup Al-Muhibbin, itu sekitar awal 80-an. Ya, itu banyak juga orang Banjar di situ.
Oh. Jadi ya sholawatan aja, dan ngiringinya ya hanya sholawat. Setahu saya itu semacam diaspora kah dari Banjarmasin ke Tulungagung Iya. atau Di Tulungagung itu ada satu kecamatan atau apa deh, atau desa ya, itu Kampung Dalam itu banyak komunitas Banjar di situ. oh gini Iya. Kampung Dalam saya Ya. rasa-rasanya pernah Di situ banyak apa saudara kita dari Banjarmasin di situ. oh Ya, termasuk yang pedagang emas dan sebagainya banyak di situ. Jadi ya hidup di situ, kampungnya hidup. Terutama dalam hal hadroh tadi itu ya. Habib saya kalau ngisi di Tulungagung biasanya singgah itu di situ. Informasinya seperti itu, karena saya sendiri juga belum pernah ke situ karena saya dari kecil sudah merantau. Jadi cuman cerita dari teman-teman yang di kampung aja. Gitu. Kira-kira ini Kak Holis, harapannya Kak Holis sendiri untuk perkembangan hadroh terutama di kalangan anak muda lah, atau di kota Balikpapan khususnya, seperti apa Kak? Ya, harapan saya hadroh di sini bisa kayak di Jawa, yang bersaing dalam tanda kutip, bersaing yang bagus, yang sehat, terus bersatu. Jadi itu tadi seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika ada acara besar kan bisa bersatu lebih. Harapan saya itu saya yang utama itu sebenarnya. Antar grup hadroh ini ada semacam komunitas. Mungkin dikasih nama komunitas hadroh Balikpapan atau apalah di situ. Jadi kalau bisa semuanya tergabung kan ukhuwahnya terjalin, persatuannya terjalin. Sehingga hadroh ini bisa menjadi alat pemersatu lah. Itu diantaranya dari anak muda yang saat ini mungkin agak jarang ya yang demen main hadroh. Ayo kita berselawat. Seperti itu kan. Sekarang juga selawat udah mulai banyak tuh yang pakai bahasa Indonesia. Kan puji-pujian ke Nabi kan nggak harus bahasa Arab, ada yang bahasa Jawa banyak juga. Ya cuman jangan keterusan, nanti keterusan dengan yang pakai kupu joget-joget itu sebenarnya kurang etis pas. lah. Karena ini memuji Rasulullah masa joget-joget. Kecuali syairnya itu mungkin syair kayak apa, mungkin kalau nikahan biasanya kan ada syair-syair yang khususan. Tapi gini, orang itu sudah ada di otaknya, di mindsetnya itu bahwa hadroh itu selawat. Kadang kita nyanyi bahasa Indonesia yang sebenarnya itu bukan selawat, tapi ini diiringi dengan hadroh, otomatis nanti loh itu selawat kok dibikin joget-joget. Padahal yang kita nyanyi ini liriknya ini bukan selawat, tapi iringannya ini terbang tadi. Nah, karena orang ini taunya hadroh itu ya selawat. Ya, kan sekarang banyak tuh yang pakai bahasa Indonesia yang dibikin kayak pantun-pantun, itu bukan selawat sebenarnya. Kan banyak. Kadang kalau kami main ada undangan manten, itu ada yang request. Pernah kami undangan di acara nikahan, itu ada yang request perahu layar. Iya, tapi bisa itu tak bisa. Bisa. Musik itu kan hampir semuanya, musik itu kan temponya sama. Hampir semua sama, bisa. Ya mereka joget ya udah. Gitu. Nah itu bukan selawat. Jadi ya harus dipahami mana selawat, mana bukan. Ya, ini kan hanya alat ya untuk memperindah selawat tadi. Jadi kembali, harapan saya yang paling besar, yang paling utama di Balikpapan ini, anak mudanya bisa cinta dengan selawat, kemudian grup-grup hadroh yang ada di Balikpapan bisa bersatu. Itu yang adalah harapan yang paling besar lah. Iya, itu. Nah ini Cak Holis, saya hampir lupa satu ini. Kalau di Jawa, di daerah-daerah mungkin kita ada semacam terbangan lokal, tapi kayaknya kok berbeda. Terbangan lokal. Iya. Oh, iya. Itu apa
termasuk mungkin cikal bakal atau bagaimana ya mungkin ya? Dulu waktu kecil itu di kampung itu ada yang namanya jedor. Nah, ya, Di jedor. situ jedor itu alatnya ada terbang Nggih. yang sama kayak hadro itu, Oh, nggih. ada terbang yang kayak rebana yang ada ciciknya yang kendor, Oh, nggih. ada yang kecil kayak rawis namanya kempling, Namanya kempling. Ya. Terus ada kendangnya wayang, kendang jaranan. Oh, nggih. Terus ada bassnya itu beduk, pakai beduk tapi nggak gede banget bass. Jadi deng itu beduk. Itu kalau saya pikir dulu kan banyak udah ada hadroh dari dulu ya. Nggih, nggih. Kalau saya pikir itu apa ya, bentuk ekspresinya orang-orang dulu untuk meluapkan Rasa cinta. selawat tadi, dan itu pakai bahasa Jawa. Nggih. Walaupun tidak bahasa Jawa, tapi liriknya itu nadanya itu nada Jawa. Jadi kalau kita nggak benar-benar cermati, kadang-kadang kita nggak paham ini selawat apa, ini ngapain. Itu alat itu ya semua bentuknya ya kulit tadi. Cuman bentuknya yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya makin kesini makin udah mulai langka kayaknya. Iya. Hampir sama sih dengan Secara konsepnya untuk mengiringi sholawat seperti itu. Nggih. Terima kasih Cak Kholis nggih sudah mau berbagi ilmu dengan teman-teman YouTube. Dan teman-teman Sorcit Media ini yang saya tahu ya. Jadi kalau mungkin ada yang punya sumber yang lebih valid ya nggak apa-apa. Ini kan sepengetahuan kita. Karena kembali sekali lagi hadroh itu kan belum ada buku yang membukukan tentang sejarah hadroh. Belum ada ya? Setahu saya sih saya belum dapat. Saya ngulik di Google juga versinya juga macam-macam. Kalau menurut saya ini ya, hadroh itu kan sebuah ekspresi rasa cinta terhadap Kanjeng Nabi yang itu saking merakyatnya lah seperti itu. Terus kalau di Mekah sendiri kan modelnya juga cuma kayu bundar yang tipis. Gitu kan? Yang agak gede, yang diameternya mungkin sekitar 50 sentian kayak gitu. Kan juga tercatat dalam sejarah kan ketika Kanjeng Nabi memasuki Madinah ya. Hal itu kan diiringi dengan duf kah namanya itu. Jadi ya memang dari zaman Nabi udah ada sebenarnya. Cuman sekarang makin berkembang, makin kesini makin berkembang karena dengan kemajuan zaman tadi seperti itu. Jadi itu kalau mungkin ada yang nggak pas ya mohon maaf, karena ini kita kan ya nggak ada sumber yang pasti gitu kan. Karena pasti kan setiap orang atau setiap daerah ada versinya, versi masing-masing sendiri. Dan mungkin itu saling bercampur dan saling mempengaruhi. Sehingga memunculkan hadroh yang seperti sekarang ini yang gebiarnya bisa kita rasakan lah. Makanya kan ada istilah pukulan Banjaran, pukulan Palembangan, Tulungagungan, Bangilan, ya kan? Masing-masing. Terima kasih Cak Kholis nggih. Sama-sama terima kasih kembali. Demikian teman-teman pembicaraan kita, obrolan santai kita tentang hadroh. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen itu penting itu. YouTube Sorcit Media untuk mendukung perkembangan dan karya-karya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.